Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarram wal ihtiraman, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, tua-tua Tengganai, cerdik pandai yang kami muliakan, wabil khusus Bapak Ketua RT 17, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ansor yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita di pagi hari ini bisa hadir guna sama-sama mempelajari, bermudzakarah kitab Bulughul Maram di pagi hari ini, karena syekh kita gak bisa hadir di tengah-tengah kita, maka saya coba untuk membahas tentang kitab Bulughul Maram ini, namun pada babul jami di halaman terakhir, babul birri wasilah. Pada bab pembahasannya tentang babul birri dan wasilah, bab tentang kebaikan dan silaturahmi. Kalau terjemah nggak tahu halaman berapa. Kalau di sini halamannya 330. Di bab penghujung kitab ini, babul jami, spesifiknya babnya adalah babul birri wasilah. Mohon maaf nih, abang kita Bang Helmi senior ya, orang senior kita ya. Mohon maaf Bang ya. Rasanya ibarat kita berlatih pencak silat, saya mengeluarkan jurus 5, abang-abang kita, senior-senior kita sudah menguasai jurus 12. Itu ibaratnya. Tapi apalah dikato, dicoba dulu. Ya tak? Kemudian mudah-mudahan berkah thalabul ilmi, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup,
dilancarkan rizki kita, dan diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Kemudian sholawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda kita Nabi Yuna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan senantiasa umat Nabi yang senantiasa istiqomah dalam Islam hingga akhir zaman ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari yang ke-25 di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa sampai ke 25. Cuma sebagai perhatian kita, mari kita sama-sama, karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sebentar lagi Ramadan akan mengatakan goodbye umat Islam. Sebagai peringatan pada kita, sudahkah kita lakukan introspeksi diri, muhasabah? Sudahkah kita melakukan ziyadatul amal, penambahan amal, sehingga akan keluar dari bulan Ramadan ini insan yang bertakwa, insan yang peduli dengan sosial? Atau justru sebaliknya, kita sudah disibukkan dengan kehidupan hiruk-pikuk kehidupan dunia. Kenapa? Karena biasanya, mohon maaf, mungkin begini enggak, ibu-ibu di ujung Ramadan ini sudah disibukkan dengan kue. Tuh jujur, bapak-bapak pun sudah disibukkan gimana caranya beli baju baru untuk anak-anak. Kenapa? Nah itu. Padahal Nabi saat Ramadan di penghujung itu, Nabi senantiasa menyungguh-nyungguh, berijtihad, melakukan i'tikaf di masjid. Itu Nabi. Ya. Karena apa? Karena setiap ibadah itu tergantung di penghujung amalnya. Innamal a'malu bil khawatimi. Setiap amal itu tergantung di akhirnya. Akhirnya baik, akan terasa indah. Akhirnya acak kadul, tidak akan terasa indah. Bangunan yang kita bangun, kalau finishingnya dibuat sedemikian rapi, sedemikian bagus, maka bangunan yang kita bangun insya Allah akan enak dipandang. Tapi sebaliknya, bangun rumah, finishing kita nggak karuan, nggak jelas, orang nengoknya pun rasa tidak enak, ngerasa tidak enak, tidak nyaman, tidak indah dipandang. Begitulah amal kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini. Tinggal sisa kalau memang 30 hari, 5 hari lagi. Mumpung masih ada kesempatan, yuk genjot gitu. Sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Babul birri wassilati. Bab tentang kebaikan dan silaturahmi. Al-birru bikasril ba'i. Maksudnya adalah khair, kebaikan. Ya. Wasilah adalah silatul arham, yakni kinayah anil ihsan. Ya. Wa diddu dzalika, lawan dari al-ihsan atau silatul arham, qati'atur rahmi. Lawannya adalah mutus, siko nyambung, siko putus. Nah itu.
Terus kalau kita lihat di dalam sigot kalimah, kalau dengan guru kita ya Pak Wahab itu silaturahmi ada silaturahim, ya Bu, ya itu bentuknya idopah dari ilmu nahwunya. Silaturahmi dan silaturahim, mana yang sering dipakai antara dua kata ini, silah dengan rahmi atau silah dengan rahim? Dari dua kata silah artinya nyambung, artinya apa? Menyambungkan tali persaudaraan kita. Kita gunakan silaturahim. Ar-rahim identik dengan apa? Selaput yang ada di dalam kantong perut ibu yang melahirkan anak. Sehingga silaturahim itu identik dengan al-aqarib. Apa itu al-aqarib? Kerabat kita. Kita gunakan silaturahim kalau kunjungnya ke orang tua, anak-anak kita, bibi, paman, dan seterusnya. Semua itu zawil qurba. Maka kita gunakan silaturahim. Karena rahim itu adalah kantong selaput. Memang dasarnya dari kasih sayang. Ya, rahim itu. Kalau kita lihat di KBBI seperti itu. Ya. Kemudian kalau silaturahmi menyambung, tapi rahmi dari rahmun, ya rahim juga rahimah, artinya kasih sayang, menyambung tali kasih, ya, menyambung tali kasih. Ini lebih luas ketimbang silaturahim. Karena apa? Menyangkut semua. Kalau kita dengan teman silaturahmi, kumpul-kumpul halal bihalal, sebentar lagi halal bihalal biasanya antar RT itu juga pakai kata-kata silaturahmi. Mohon maaf kalau kita mau reunian ya, kumpul-kumpul dengan teman alumni, itu juga silaturahmi. Jangan kita gunakan silaturahim, ya, karena lebih umum, ya, lebih umum. Khusus untuk zawil qurba adalah silaturahim. Sama-sama bentuk idopah, ya, sama-sama bentuk idopah. Makanya yang dimaksud dengan silaturahmi adalah al-ihsan. Oh, kalau kita berbuat kebaikan, ya, itu satu pahala bagi kita. Apalagi bulan puasa. Seberapa sih kita selama bulan puasa mengunjungi orang tua kita, sanak saudara kita, ya, keluarga dekat kita? Apakah mereka sudah hidup sudah seperti yang kita harapkan, atau justru sebaliknya? Karena orang yang terdekat kita adalah tanggung jawab kita. Kita harus bisa membantu mereka. Jangan sampai keluarga dekat kita terlantar, hidupnya menjadi di bawah garis kemiskinan, dan kita sebagai saudara nggak peduli dengannya. Justru kita peduli dengan siapa? Orang lain. Ini adalah satu trik silaturahmi yang keliru. Ya. Kita jangan, oh, ini kadang-kala ada sentimennya. Ya, sentimennya apa? Mungkin karena anak adik kita susah atau abang kita susah, datang ke rumah kita. Nah, mulai itu, tuh adikmu tuh abangmu tuh kesini. Kalau udah mau minjam, apalagi
Sudah seperti itu dicapnya ya. Padahal tujuannya matu silaturahmi. Ingatin ya. Padahal tujuannya matu silaturahmi. Kalau sudah seperti itu, kita yang mampu harus kita bantu ya. Harus kita bantu mereka. Karena ya, kalau bukan kita sebagai keluarga, siapa lagi? Padahal tujuannya niatnya baik, tapi karena keseringan mungkin ya. Atau juga dengan orang tua. Kita dengan orang tua harus wabil walidaini ihsana. Berbuat baik dengan orang tua. Dengan berbuat baik berarti silaturahmi jalan. Ya, silah jalan. Di hadis pertama disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai anhu, dari Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah. Hurairah itu kalau kita dari lihatnya termasuklah isim tasghir, Bu. Dari hirrah, kucing ya, karena Abu Hurairah ini memang gemar kucing. Pergi jalan-jalan ketemu Nabi ya, sedang megang kucing, tenang ya, makanya diberi gelar ya, Hurairah ya, memiliki kucing kecil, Bu. Humairah yang kemerah-merahan ya, istri Nabi digelar Humairah, sama bentuknya bentuk tasghir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang, yang ingin ayyubsata lahu fi rizqihi, dilapangkan lahu bagi man, bagi orang itu, fi rizqihi, dalam urusan rizkinya, wa ayyun sa'afi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, ditunda ajalnya, itu bahasanya. Falyasil rahimahu, maka hendaklah nyambung silaturahmi. Ini salah satu manfaat dari kita bersilaturahmi. Loh, kok macam mana sementara ajal itu tetap nggak bisa diganggu, dimanapun berada ajal tetap. Yang dimaksud dengan dipanjangkan di sini apa? Definisinya, maknanya, misalkan si A tuh umurnya sudah dicatat di lauh mahfuz, umur 60 tahun bakal ketemu ajalnya. Maka yang dimaksud dengan dipanjangkan apalah? Keberkahan hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan si A umur mentoknya 60 tahun, akibat dia bersilaturahmi, maka keberkahannya selama 20 tahun, misalkan dia ada kebaikan, dengan silaturahmi bisa nambah menjadi 25 atau 30 tahun dia senantiasa istiqomah dengan kebaikan. Itu yang pertama. Jadi keberkahan umur, keberkahan hidupnya. Kan kita sebaik orang adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Umur kita ya, kalau dijatah oleh Allah di lauh mahfuz ya, itu sudah ditentukan. Dengan kita lakukan silaturahmi, mudah-mudahan Allah ziyadatul barokah ya, nambah, sehingga untuk istiqomah dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah, dengan dalam sosialnya dengan masyarakat, sedekahnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua pemahamannya ada lagi. Yang tadi bahasa kita itu disebut dengan kinayah, ya, pemahaman manjangkan umur itu dengan makna kinayah. Kalau makna hakiki ya dipanjangkan segitu. Kalau dia, ini catatan Lauh Mahfuznya, kalau dia bersilaturahmi Allah akan tetapkan misalkan 65 tahun. Tapi kalau orang itu nggak melakukan silaturahmi, Allah akan tetapkan 60 tahun. Seperti itu, ya. Jadi makna hakiki, makna hakiki, ya, itu. Yang jelas ini termasuk diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari. Insyaallah. Rezeki dilapangkan, diluaskan rezeki. Sepakat para ulama mengartikan memang rezekinya dilebihkan. Contoh, kita pergi silaturahmi ke teman, tahu-tahu teman, oh, ke Ustadz Rozikin misalkan, tahu-tahu di Ustadz Rozikin kasih proyek, tuh berkat silaturahmi. Akhirnya apa? Dapat rezeki lebih. Makanya Bu, ya, itu yang dimaksud. Diluaskan rezeki berkat silaturahmi. Jangan sampai kita putus. Karena orang yang memutuskan silaturahmi itu tidak akan masuk surga. Ya, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga. Ini efeknya. Kalau kita mau meninggalkan silaturahmi, maka tidak akan masuk surga. Ngeri dibuatnya gitu, ya. Ngeri. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'un. Nah ini dia, ya. Yani qati'ar rahimin, ya. Ini boleh dikata punishment, hukuman bagi mereka yang mau meninggalkan silaturahmi. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banati wa ma'nan wa hati wa kariha lakum qila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Insyaallah, ya. Dari Mughirah bin Syu'bah, mudah-mudahan Allah meridhai anhu dari Mughirah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah mengharamkan alaikum atas kamu uquqal ummahat, durhaka pada ibu, ya. Di sini uquq itu al-usyan atau al-isyan, yakni berbuat maksiat, wa tarkul ihsan, dan meninggalkan kebaikan, ya. Yang pertama, ya, Allah mengharamkan uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Ya, bukan hanya pada ibu, pada bapak juga sama. Makanya dalam Al-Quran wabil walidaini ihsana, ya. Ya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita.
bencinya Allah, murkanya Allah itu tergantung pada orang tua. Kadang-kala kita sama orang tua, ya, apalagi dengan kesibukan kerja, kadang-kala orang tua enggak ada minta ditegur, yang penting minta kabarnya aja. Makanya kita sudah berapa kali sih kita kontak ibu kita? Sudah berapa banyak sih kita hubungin mereka? Ibu kita yang sudah mengandung kita, susah payah, ya Bu. Al-Quran menjelaskan wahnan ala wahnin, sudah payah di atas payah lagi. Ya. Coba ibu kita mengandung kita, duduk payah, baring miring payah, miring kanan kiri payah, ya Bu. Telentang apalagi, ya. Dan lebih parah lagi apalagi tengkurap. Coba, ya, penderitaan ibu kita. Nah, kita lakukan ukukul, ya, durhaka. Makanya ini termasuk kategori dosa besar, ya, minal kabair. Jika kita melakukan ukukul ummahat, ya, ya kita miris kadang-kala. Nah, sebagai ibu juga kita jangan kelewat, ya, saking bencinya, ya, godobnya dengan anak kita, seorang ibu sampai ngata-ngatain yang tidak layak. Jangan sampai, ya, jangan sampai bencinya kita kepada anak, jangan sampai kita ungkapkan kata-kata yang kasar dengan anak, atau bahasa anunya sekebun binatang disebut, ya, itu juga tidak boleh. Muswawa dal banati, memendam anak perempuan. Ini zaman dulu, Bu, anak lahir perempuan itu, ya, dikubur hidup-hidup, karena anak lahir perempuan itu hanya membawa kesialan doang. Untunglah Islam datang, untunglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, sehingga nggak boleh. Makanya perbuatan jahiliyah, ya, yang mengubur anak perempuan hidup-hidup, Allah haramkan. Wa ma'nan wa hatin, menahan dan meminta, ya. Menahan apa? Orang, Bu, kalau bapaknya mau ngasih sedekah, sodako, ya, jangan ditahan-tahan, ya, jangan ditahan-tahan, tidak boleh. Kalau memang itu ada hak bagi mereka, silakan, ya. Karena dalam Al-Quran, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat, ya. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan, membersihkan, dan untuk tazkiyah. Jangan suami mau sedekah, mau ngasih bantuan ke orang tua, dihalangin, tidak boleh, ya. Atau wahatin, dan meminta. Kita kadang-kala kelirunya apa? Yang bukan hak kita diminta. Hati-hati, tidak boleh. Pelanggaran yang ada sekarang, kejahatan yang merugikan orang banyak, karena apa? Merasa itu bukan hak dia dipinta. Itu tidak boleh. Mohon maaf, korupsi itu sebenarnya bukan hak dia, tapi diambil sama dia, dipinta sama dia, ya. Wa ma'nan wa hatin, ya Allah, ya. Hadis luar biasa. Wa kariha lakum kila wa qala, dan benci
lakum bagi kamu semua, qila wa qala, dikatakan dan mengatakan. Ini sama dengan gosip, ya, gosip Bu. Hati-hati, kita peran medsos itu penting sekali. Qila wa qala, apa yang dikatakan dari orang langsung kita share, padahal benar atau tidak, ya, berita itu benar atau tidak, ya. Nggak boleh. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis ini, wa karihalakum qila wa qala, ya. Wa kasratas su'al, ya. Selanjutnya banyak nanya. Nah, banyak nanya artinya, ya, kita boleh kepo, ya, kita boleh iri, ya, tapi untuk kebaikan. Iri orang yang dermawan, yang suka nyumbang, boleh kita iri, ya. Iri dengan ilmunya, boleh, ya. Nah, wa kasratus soal itu ngada-ngada, ya, ngada-ngada. Apalagi orang yang banyak omong, mohon maaf, tong kosong, iya, nyaring bunyinya. Kalau tong dibunyikan rasanya nyaring, tong tong tong, tapi isinya nggak ada, ya, isinya nggak ada, ya. Sama kalau zaman dulu sering kan menguji bahasanya, ya, ngetes, ya. Nah itu, ini juga padahal dia sudah tahu jawabannya, sudah tahu yang ada dalam pikiran dia, ngetes ilmu, ya, tidak boleh seperti itu, ya. Karena apa? Ada merasa dirinya itu paling pintar, paling oke, ya. Nggak boleh. Wa idha'atal mali, yang terakhir idha'atal mali artinya menyanyiakan harta, mubadzir, ya. Akhirnya kalau sudah menyanyiakan harta ini, buntutnya apa? Ya, buntutnya apa? Timbul, ya, timbul rakusnya ada, ya. Karena yang namanya mubadzir, ya, itu adalah kawannya setan, ya, ikhwanas syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, menyanyiakan harta. Atau juga kita nggak pernah, sering melarang kita untuk melakukan infak sedekah dengan habis-habisan, nggak ada memperhatikan keluarga, ya, nggak boleh, untuk kebaikan, karena keluarga penting, ya. Jangan sampai kita habis-habisan untuk sedekah. Ya memang, ya, ada dalam Al-Quran, yamhullahu riba wa yurbis shadaqat, ya, yamhullahu, Allah menghapus, ya, harta yang diperoleh dari hasil riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah akan menyuburkan, menumbuhkan, ya, menumbuhkan harta yang senantiasa digunakan untuk sedekah, ya. Tapi masalahnya penyakit hati itu selalu menghantui kita, ya. Sedekah, ya, katanya kalau kita sedekah, ya, tangan atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, atau bila perlu jangan sampai ketahuan, sembunyi, ya. Nah itu. Tapi kadang-kala sudah lakukan kita dengan ikhlas, ujung-ujungnya masih disebut juga, tuh bulan lalu kalau udah aku yang nyumbang sekian, nggak jalan tuh kegiatannya, gitu. Ini juga sudah ada, ya. Akhirnya apa? Yang dulu sudah nggak disebut-sebut, udah sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ngomong sama kawannya. Ini artinya apa? Merusak amal yang sudah kita
berikan kepada orang yang berhaknya. Hati-hati, makanya dengan sum'ah, ria itu termasuklah syirik asghar, asyirkul asghar, ya. Karena bisa merusak amal kita, ibadah kita. Sama lah di bulan puasa juga kita jangan sampai, salafus soleh menganjurkan janganlah kalian menjadi hamba Ramadan, jadilah kalian hamba Allah. Apa maksudnya? Kita giat ibadahnya, tadarusnya, sedekahnya hanya di bulan Ramadan doang. Setelah selesai, setelah berpindah bulannya, nggak lagi istiqomah dengan tilawahnya, sedekahnya. Berarti dia ibadah hanya untuk Ramadan. Hati-hati ya Bu, hati-hati. Makanya dianjurkan jadi hamba Allah. Kalau hamba Allah, bulan Ramadan kenceng, Syawal kenceng lagi. Yang dulu sedekahnya Ramadan sekian, di Syawal naik. Baca tilawahnya Ramadan misalkan tamat 2 kali, di Syawalnya ningkat terus. Ya Bu, Imam Syafi'i dalam bertilawah, ya, kalau bulan Ramadan ini malam sekali, siang sekali menghatamkan Quran. Jadi sebulan itu 60 kali beliau menghatamkan Al-Quran. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita berat segitu, ya paling tidak bulan puasa ini 1 kali hatam, sudah luar biasa, sudah alhamdulillah. Artinya 1 hari 1 juz kita baca, ya nggak apa-apa. Itu lebih baik, akan lebih baik daripada Quran jadi pajangan. Sehingga walau bulan puasa Quran ini rapih betul, mulus. Pas sudah lewat Ramadan, Quran banyaklah debunya. Karena apa? Gak pernah ditilawahin, gak pernah dipegangin. Ini persis. Jadi orang seperti ini, inilah yang namanya hamba Ramadan, ya, hamba Ramadan. Makanya salafus soleh, ya, dalam nasihatnya, janganlah seperti, ya, hamba Ramadan. Jangan jadilah kita ini hamba Ramadan, kenceng baik ibadahnya di Ramadan, ya. Sementara sudah Ramadan lepas, goodbye. Quran yang dulu dibaca hanya jadi pajangan. Waliyadzubillah, ya. Jadi cita-cita tujuan saumnya gak tercapai. La'allakum tattaqun gak tercapai, ya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh 2 Imam Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih itu sepakat, ya, alaihi atas hadis ini, sepakat Bukhari wa Muslim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abdullah bin Amr bin al-As atau Amr bin As, mudah-mudahan Allah meridhai anhuma, dari keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda Nabi, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhdullahi fi sukhdil walidaini. Insyaallah, ya. Ridha Allah di dalam ridhonya walidain, kedua orang tua. Wa sukhdullahi fi sukhdil walidain, dan bencinya Allah
murkanya Allah tergantung pada kedua orang tua. Ya. Insyaallah. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan dibenarkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Hakim. Wa an Anasin, dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Anas, qala berkata, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Walladzi nafsi. Nah, ini kalau ilmu nahu, wawnya di sini wa huruf qasam, sumpah, ya. Huruf sumpah. Walladzi nafsi, demi, ya, yang ada pada diriku, zat, ya, demi zat yang menguasai diriku, biyadihi, dengan kekuasaannya, la yu'minu abdun, tidaklah beriman, abdun, seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga ia mencintai pada tetangganya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya Allah, ya luar biasa. Nah, ini dengan tetangga kita harus saling menyayangi. Jangan salah paham, nanti dibuatlah pepatah, tetanggaku adalah idolaku. Oh, bahaya, ya, kebablasan nanti, ya. Bukan itu maksudnya, ya. Artinya, ya, tetangga adalah orang yang pertama tahu dengan kondisi kita. Kita sakit, tetanggalah yang bakal dipinta bantuan. Apalagi saudara kita jauh, maka yang terdekat adalah tetangga. Maka tetangga harus kita cintai juga, sebagaimana mencintai diri kita. Itu prinsip Islam, luar biasa akhlaknya, ya. Terus kalau bikin kita masak, idza tabakhta, jika engkau masak marwatan yang sifatnya kuah, faaksiru, banyaki, ya, ma'aha, banyakin airnya. Karena apa? Biar bisa berbagi dengan tetangga, ya. Bisa berbagi dengan tetangga, jangan pelit dengan tetangga. Ini kadang-kala kita, ya, dengan tetangga itu sentimennya ada, ya. Kemudian bukan hanya sentimen lagi, tetangga mendapat nikmat, kita yang kepanasan, ya. Kita yang kepanasan. Tetangga mendapat nikmat, seharusnya kita bahagia, kita harus senang. Oh, syukur alhamdulillah, tetangga mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sebaliknya. Apa bahasanya, SMS itu senang, iya. Senang melihat orang yang susah, ya itu, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Ya. Berbaiklah dengan tetangga, ya. Kita di dalam hadis Nabi, ya, man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, ya, falahu misla ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal orang yang mengerjakannya. Kita punya makanan, bagi dengan tetangga, tetangga puasa, maka pahala tetangga yang puasa itu kita dapat, karena kita sudah membagi kepada mereka dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala bagi dia. Luar biasa, ya. Baik, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.